Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro News bersama saya Rida Pulpi dan masih bersama dengan Pak Teguh, pengamat politik dari Universitas Diponegoro. Tadi kita Ya, berbincang, Pak, kalau misalnya ternyata yang diusung partai bukanlah tokoh yang memiliki banyak relawan. iya. Nah, itu pasti akan berdampak terhadap tokoh yang diusung. Seperti apa dampaknya? Itu sangat tergantung partai mana, kemudian figurnya siapa. Karena di situ ada dua pertarungan minimal. Yang pertama itu pertarungan figur, yang kedua pertarungan partai politik. Jadi kalau figurnya itu kuat, kemudian tidak dicalonkan, tentu akan mempengaruhi tingkat dukungan dan perolehan suara. Tetapi kalau partainya itu solid, misalnya partainya itu lebih besar daripada figurnya, maka suara partai politiknya itu tetap besar. Ya, tapi kalau menurut Pak Teguh melihat Ya, partai-partai yang ya bisa kita katakan partai-partai besar begitu yang menduduki ya. banyak kursi di Indonesia ini, mereka lebih ke figur atau lebih ke partai? Beda-beda. Kasus misalnya kayak PDIP, itu saya kira soliditas partainya kuat. Jadi kalau PDIP itu partai politiknya, partainya lebih kuat daripada figur-figurnya. Tetapi kalau Golkar misalnya, Golkar itu partainya kuat. Tetapi tidak terpengaruh dengan figur-figur. Siapapun figurnya, Golkar tetap kuat. Sementara kalau PDIP itu figur PDIP, soliditas PDIP itu sangat kuat. Artinya dia walaupun misalnya ada tokoh, kemudian misalnya di luaran besar, tetapi oleh partai tidak dipilih, itu partai politik itu masih bisa melakukan tekanan-tekanan kepada kadernya. Makanya sekarang ini kan pertarungannya sebetulnya adalah antara kader partai dengan figur calon yang kuat. Yang akan Nah, diusung kasus gitu. beberapa partai memang, kalau partai-partai yang tengah memang mereka belum memunculkan ya, tapi kayak yang sudah solid ya, misalnya kayak Gerindra itu sudah solid, sudah satu nama ya, karena sudah berkali-kali mengatakan Prabowo. Tapi yang partai lain ini kan belum sampai pada Masih keputusan. ada beberapa nama begitu Ada ya. beberapa nama, termasuk apakah nama-nama misalnya digadang-gadang kemudian ternyata dia tidak dicalonkan, itu apakah mempengaruhi perolehan suara, mempengaruhi perolehan partai di awal-awal ya. Di awal-awal ya, tapi nanti kan ada konsolidasi. Nah, pertanyaannya seberapa besar konsolidasi politik itu berhasil. Ada partai politik yang mampu melakukan konsolidasi dengan sukses, ada juga yang gagal. Berarti dari partai sendiri harus memahami ya, apakah memang mereka solid dari partai atau dari tokoh politik tertentu? Di partai kuncinya adalah kepemimpinan. Dalam kepemimpinan politik di partainya itu kuat, biasanya pengaruhnya kecil ya. Tetapi kalau itu kepemimpinannya lemah, kemudian potensi konfliknya tinggi, biasanya dia akan tersyok-syok di dalam kompetisi ini. Artinya begini, di internal saja bermasalah, bagaimana dia akan bertarung dengan partai lain untuk mengusung calon tertentu. Itu masalahnya. Ini PR besar bagi masing-masing partai begitu Satu ya, Pak. PR yang kedua ini juga tantangan ya. Kalau partai tidak mampu mengelola kadernya sendiri, partai tidak bisa mengatur figurnya sendiri, nanti partai akan mendapatkan dampak dari ketidakmampuan itu. Saya kira ini catatan penting untuk partai politik ke depan. Oke, nah kemudian tadi masih berhubung Ya. dengan nama-nama yang akan diusung. Ada sejumlah nama yang kalau kita lihat dari survei elektabilitas yang Ya. tadi sudah sempat saya sebutkan di segmen sebelumnya. Ini nama-nama ini konsisten berada di urutan ke atas. Tapi itu ada beberapa parpol yang mereka masih belum memberikan lampu hijau Ya. kepada tokoh-tokoh tersebut untuk maju dalam Pilpres. Nah, apakah cara ini, adanya relawan ini sebenarnya efektif agar partai itu dalam tanda kutip tergiur untuk mengusung calon-calon tersebut? Bahkan kemunculan relawan sempat menjadi perang internal antar partai. Sempat ada partai mengungkapkan tidak boleh seperti itu. Bagaimana kalau tanggapan Anda, Pak? Relawan itu kan proses untuk mematangkan calon. Jadi semakin banyak relawan, semakin banyak deklarasi, nanti itu akan berdampak terhadap hasil survei. Nah, yang menarik di kita, karena demokrasi kita ini kan demokrasi pasar, maka partai politik itu kan tidak cukup confident untuk mengatakan bahwa ketua umum kami akan menjadi calon presiden. Kan sekarang tidak otomatis ya, beda dengan negara-negara lain yang menganut sistem yang berbeda, ketua umum partai kan bisa menjadi langsung calon Perdana Menteri kan otomatis. Yang kita kan tidak. Jadi bisa saja ketua umum partai tidak mengajukan diri, tetapi ada kandidat, figur yang dikatakan memenuhi syarat dan potensi menang, dia akan dimenangkan di dalam proses pencalonan di partai politik. Tetapi itu sangat tergantung kepada dinamika waktu. Nah, menurut saya deklarasi yang mendekati 2 tahun ini kan proses pematangan itu, Pulpi. Jadi menurut saya ini biar aja berkembang. Dan nanti akan bertarung di dalam survei itu. Karena survei itu kan indikatif awal yang menentukan seberapa kuat
figur. Tetapi kita ingat, kemenangan presiden itu bukan figur satu-satunya. Iya. Banyak faktor yang membuat presiden itu, calon presiden itu menang. Pertama, figur yang diusung. Kedua, partai politik yang mengusung. Ketiga, soliditas tim suksesnya. Ketiga, dukungan logistik, dukungan macam-macam. Itu masih banyak faktor. Iya. Jadi figur dan parpol itu hanya salah dua ya. Masih ada salah tiga, salah empat, salah lima, bukan dan hanya sebagainya. dua, namun ada yang lain Ada juga. yang Ini lain. bagaimana? Berarti tergantung bagaimana cara partai Betul. ini mengemas seluruhnya agar bisa memenangkan pasangan yang diusung begitu Iya, ya Pak. Kompleksitasnya luar biasa. Iya, kompleksitasnya, Jadi pertarungannya luar biasa Nah, di situ. ini masih 2 tahun menjelang Iya. pemilu. Kalau menurut Pak Teguh sebagai seorang pengamat politik, branding apa sebenarnya yang paling efektif untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas tokoh politik? 2 tahun ini yang paling ditunggu oleh masyarakat itu kan mereka menyapa masyarakat. Jadi kalau tergantung posisi figur yang diangkat. Kalau mereka sekarang di pemerintahan, mereka sekarang di lembaga-lembaga politik, semakin intens kebijakannya yang membela kepentingan rakyat banyak, itu akan semakin besar ya. Nah yang kedua, tentu semua itu tidak bisa hanya diam. Jadi tadi saya katakan, media itu berpengaruh terhadap kalah menangnya calon. Jadi misalnya ada calon bagus tapi nggak pernah muncul, begitu disurvei mesti dia jatuh. Makanya media, apakah itu media konvensional, elektronik, kemudian media yang sekarang kayak media sosial, itu sangat berpengaruh terhadap proses pemenangan calon itu. Iya. Oleh karena itu, tidak bisa 2 tahun ini mereka saya hanya kerja tapi tidak ada liputan. Maka dulu ada istilah kan, dulu ya kasus kembali ke Jokowi. Jokowi dulu ada istilah media darling. Iya. Nah sekarang pun sama. Tidak bisa dipungkiri Tidak ya bisa Pak, media dipungkiri. darling itu memang Nggak diperlukan bisa. ya Nggak menuju bisa. pilpres. Karena media itu begitu. kan pilar keempat demokrasi. Kalau Iya. tidak ada media, orang tidak tahu si A kerja apa, si B kerja apa, si C kerja apa, antara A dan C mana yang lebih bagus, mana yang lebih peduli ke masyarakat. Iya. Walaupun orang mengatakan ini kan pencitraan, tidak masalah, ini demokrasi kok. Oke. Jadi saya kira itu saja. Iya. Demokrasi Berarti Pak dibuka. Teguh setuju ya, bekerja namun juga tetap harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka kerjanya ini Iya, bagus. kalau tidak sehingga- mereka nggak ngerti. Iya. Dari mana kita tahu kalau pemimpin kita bekerja. Iya. Oke, baik. Berarti memang dari parpol kemudian dari para tokoh ini masih punya waktu 2 tahun begitu ya untuk Iya, ini masih bersiap cukup banyak menuju lah. Pilpres Cukup banyak. 2024. Oke. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Terima Teguh kasih atas kembali. waktunya sudah bergabung Lebih bersama baik, kami ya. di studio Metro TV Jateng Baik, Jaya. terima kasih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Metro News. Kami akan kembali seusai jeda.